Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi yang cerah, pagi yang indah. Tentu semangat kita juga harus baru. Dan juga kehidupan kita sudah dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Sebelum melangkah, sebelum beraktivitas, sebelum kita mewujudkan apa yang menjadi tugas panggilan kita, mari kita datang menghadap Dia dalam doa kita di pagi hari ini dengan memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, pagi yang indah, kami semua dapat menikmati segala kasih karunia Tuhan. Sebelum kami melangkah mengisi hari kami di pagi hari ini sampai malam nanti, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dikala kami juga akan memahami firman-Mu melalui pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami semua dimampukan dengan hikmat Tuhan, kami dapat mengerti, lalu kami pun dapat nyatakan itu di dalam setiap karya kerja kami hari ini. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-5, penekanannya pada ayat 2b. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pelayanan dan solidaritas. Saudara-saudara, sejarah membuktikan, khususnya dalam pekabaran Injil, dalam kehadiran gereja Tuhan, semangat kebersamaan yang pada akhirnya saling melengkapi, bahwa pelayanan demi pelayanan tentulah semakin berkembang dan akan banyak pelayanan yang dibutuhkan. Namun demikian, saling melengkapi kalau ada sisi yang kurang. Gereja mula-mula semangat para rasul kemudian mulai berpikir bahwa ada sisi yang masih kurang, masih ada pelayanan yang belum menjadi penekanan khusus, yaitu pelayanan meja. Nah, saudara-saudara, kisah ini kemudian muncul yang namanya diaken, pelayanan meja. Ingat bahwa kehadiran diaken, kehadiran seorang pelayan meja, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi dia juga memainkan peranan dengan cara seperti itu. Semua pelayanan yang bukan hanya kesaksian, tapi penyentuhan kepada orang-orang yang miskin, yang terbelakang lanjut usia, semua pelayanan-pelayanan dalam bentuk tindakan-tindakan sosial, semuanya telah dilakukan. Dengan demikian, pembagian kerja dengan tanggung jawab yang sama, itu membuktikan tidak ada yang paling utama dan tidak ada yang penting. Semua sama. Bagaikan keping uang logam yang semua sisi saling berkaitan. Demikian juga jabatan dalam gereja. Tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada yang paling rendah. Semua pelayan di mata Tuhan sama. Presbiterial sinodal. Para tua-tua jemaat yang berjalan bersama-sama. Dengan cara demikian, maka jemaat yang dilayani, maka orang banyak yang dilayani. Dia bukan saja dilayani dalam hal pengajaran, tapi juga sebuah tindakan nyata, yaitu pelayanan meja. Saudara, ciri khas gereja mula-mula terus berlanjut sampai hari ini. Karena itu mari semangat kebersamaan gereja Tuhan. Mari semangat kebersamaan para pelayan Tuhan. Jangan lihat tinggi rendah dan sebagainya. Lihatlah kita bersama-sama sebagai presbiteros, tua-tua jemaat yang berjalan bersama-sama dalam membangun tubuh Kristus melalui pelayanan kita. Sebagaimana yang dikatakan, pelayanan dan solidaritas kita menjadi ciri kita di masa sekarang ini. Teruslah berkarya, teruslah tingkatkan semangat kebersamaan kita dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Engkau selalu memberkati kami semua melalui firman-Mu pagi ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5 yang dalam keadaan tubuh yang lemah,
Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Bapak Franz Tumbol, dan Ibu Wiwik Agustina. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi ini dipulihkan kembali tubuh mereka secara perlahan-lahan, dan mereka juga dapat menikmati semua berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Suraida Aritonang, Ibu Francisca Talahatu. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Sugiono Suroyo. Kami berdoa untuk Bapak Rudolf Sudin Gultom, adik Nafa Kristelia Sinuraya, Diakan Debi Laisina Sahelangi, Ibu Suraida Aritonang, dan Saudara Denista Tarigan. Tuhan memberkati akan sukacita orang-orang yang kami kasihi atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan Satgas COVID-19. Tuhan berkati pribadi demi pribadi. Berkati keluarga mereka dengan berkat Tuhan. Vikaris Rocky Yunus diberkatilah selama dia menjalankan panggilan pengutusannya sebagai seorang vikaris. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB, Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pelayan firman dan sakramen, Tuhan Yesus memberkati dimanapun hamba-hamba Tuhan berkarya, biarlah mereka semua dapat menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB, kami berdoa juga Tuhan untuk BP Mupal Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami bersama, bahkan juga keluarga dan karya kerja kami. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.